Selamat bertemu lagi dengan penggemar warung Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Ling Fenghua. Tentu saja Ling Fenghua benar-benar terkejut karena kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mulai kembali meledek ke arah Ling Fenghua. Xiao Yan berkata bahwa dirinya hanyalah seorang dogat bintang 2 tetapi sekarang tampaknya Ling Fenghua bukan tandingan dari seorang dogat bintang 2 ini. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera melesat ke arah Ling Fenghua. Xiao Yan tidak berniat untuk memberikan kesempatan Ling Fenghua untuk menjawab. Ling Fenghua juga pada saat ini melihat Xiao Yan yang bergegas dengan tinju yang diselimuti oleh api dan guntur. Ling Fenghua pada saat ini menyadari bahwa dirinya juga tidak bisa menjawab apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Feng. Selain itu Ling Fenghua juga pada saat ini mengerti bahwa meskipun yang mulia Xiao Feng ini adalah yang mulia dari surga terendah dari aliansi Dosian, namun tampaknya dengan reputasi yang dimilikinya pada saat ini dirinya benar-benar cocok untuk memiliki gelar yang mulia. Ling Fenghua pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini Ling Fenghua juga tersadar bahwa jika dirinya melanjutkan pertempuran sepertinya dirinya benar-benar akan dibantai. Pada akhirnya Ling Fenghua segera berbalik dan segera melesat tanpa menoleh sedikit pun. Pelarian dari Ling Fenghua ini juga secara langsung menyebabkan semua orang dari alam Ling berada dalam kekacauan. Ketika mereka melihat Ling Fenghua melarikan diri mereka tentu saja tidak berani untuk tetap tinggal. Beberapa orang di antara mereka pada saat ini berhasil melarikan diri tetapi sisanya benar-benar telah dikepung oleh orang-orang dari aliansi Dosian. Sementara itu ketika Xiao Yan melihat Ling Fenghua yang mundur Xiao Yan juga sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut bertanya apakah Ling Fenghua pada saat ini benar-benar akan segera pergi. Setelah selesai berbicara Xiao Yan juga pada akhirnya segera melesat. Xiao Yan juga pada saat ini membuka mulutnya dan bersamaan dengan hal tersebut pesawat ulang-alik atau Void Shuttle pada saat ini segera melesat. Kecepatan dari Void Shuttle ini sangat cepat dan dalam sekejap mata terdengar teriakan di kejauhan. Tampaknya pada saat ini sosok Ling Fenghua benar-benar telah terkena serangan Void Shuttle yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Feng. Pada akhirnya setelah itu sosok Xiao Yan juga benar-benar telah berhasil menyusul Ling Fenghua. Xiao Yan pada saat ini mencekik Ling Fenghua sebelum akhirnya api pada saat ini segera berkobar dari tubuh Xiao Yan. Menyadari bahwa Ling Fenghua pada saat ini di ambang batas sosoknya hanya bisa menggeretakkan gigi. Kaki Ling Fenghua benar-benar terluka parah oleh Void Shuttle dan dirinya juga pada saat ini telah terjatuh dalam kondisi terlemah. Ling Fenghua hanya bisa berharap yang mulia surga ke-9 aliansi Dosian pada saat ini akan bermurah hati. Sosoknya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan dengan penuh pengharapan memohon agar Xiao Feng tidak membunuhnya. Biarkan dirinya bersama dengan orang-orang dari alam Ling pada saat ini melarikan diri. Dirinya juga pada saat ini memiliki informasi untuk ditukarkan dengan nyawa mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening sementara Ling Fenghua masih terus menjelaskan ke arah Xiao Yan. Ling Fenghua berkata bahwa dirinya pada saat ini mengetahui mengenai keberadaan dari Origin Qi yang berwarna 6. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini juga sedikit terkejut. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya di manakah Origin Qi berkilau yang memiliki 6 warna tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini Ling Fenghua sedikit mengerutkan kening. Ling Fenghua menggertakkan gigi dan lanjut berkata bahwa Xiao Feng harus berjanji terlebih dahulu untuk membiarkan mereka hidup. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya Xiao Yan merenung sejenak. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa jika apa yang dikatakan oleh Ling Fenghua memang benar maka Xiao Feng akan melepaskannya. Ling Fenghua pada akhirnya segera berkata bahwa mungkin yang mulia tidak mengetahuinya. Mereka bukanlah gelombang pertama yang memasuki keajaiban ini. Sebelumnya sudah banyak orang yang masuk ke sini dan pernah ada orang kuat yang secara tidak sengaja memasuki keajaiban ini. Seseorang telah menemukan tempat tersebut tetapi tidak mudah untuk mendapatkan keajaiban sumber energi berkilau 6 warna ini.
setidaknya dibutuhkan pil energi yang berkilau yang memiliki 3 warna yang perlu disempurnakan. Dengan begitu maka mereka akan bisa memasuki area tersebut. Setelah selesai berbicara, Ling Fenghua pada saat ini segera mengeluarkan peta plat batu giok ke hadapan Xiao Yan. Sosoknya juga lanjut menjelaskan bahwa ini adalah peta dengan tanda khusus di atasnya. Dengan peta ini mereka akan dapat mengetahui secara sekilas apa yang baru saja dibicarakan oleh Ling Fenghua. Setelah selesai berbicara, Ling Fenghua pun segera menyerahkan plat batu giok tersebut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun mengambil plat batu giok tersebut dan pada saat-saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan segera memasukinya. Setelah menemukan bahwa tidak adanya yang aneh, Xiao Yan segera kembali menjelajah isi dari peta. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa peta ini benar-benar sama dengan peta yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Feng. Namun ada sedikit perbedaan dengan pemberitahuan yang lebih spesifik dari peta. Peta ini dapat menunjukkan lokasi dari berbagai sumber energi dengan lapisan warna yang berbeda-beda. Dengan begitu Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa tampaknya peta ini adalah peta yang asli dan Ling Fenghua tidak berbohong. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang pada saat ini sepertinya telah diyakinkan, Ling Fenghua segera kembali bertanya kepada Xiao Feng apakah pada saat ini dirinya sudah bisa dilepaskan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali menyipitkan matanya. Xiao Yan lanjut berkata, bagaimana jika di masa depan Ling Fenghua membocorkan mengenai berita tersebut? Mudah saja bagi Xiao Feng untuk melepaskan Ling Fenghua, tetapi apakah Ling Fenghua bisa menepati janjinya? Ling Fenghua pun mengertakkan gigi dan berkata bahwa dirinya tidak akan membocorkan mengenai berita ini keluar. Dirinya berharap pada saat ini Yang Mulia Surga ke-9 yakin dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Ling Fenghua. Xiao Yan masih tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Fenghua. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata kepada Ling Fenghua bahwa Ling Fenghua pada saat ini harus menyerahkan setetes esensi darahnya. Dengan begitu maka Xiao Feng pada saat ini akan bisa melepaskan Ling Fenghua. Dengan setetes esensi darah ini tentu saja Ling Fenghua tidak akan berani bertindak gegabah. Mendengar hal tersebut Ling Fenghua pada saat ini kembali gertakkan giginya. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia ini benar-benar sangat kejam. Tetapi Ling Fenghua tidak memiliki pilihan lain selain memberikan esensi darahnya kepada Xiao Feng. Ling Fenghua pada akhirnya mengeluarkan setetes esensi darah dan pada saat ini segera memberikannya kepada Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera melepaskan Ling Fenghua. Sementara itu di sisi lain Ling Fenghua pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Ling Fenghua menjelaskan bahwa bukan hanya dirinya satu-satunya orang-orang dari alam Ling yang mengetahui mengenai informasi ini, ada juga beberapa orang dari alam Ling yang mengetahui informasi tersebut. Oleh karena itu dirinya khawatir di masa depan jika informasi tersebut bocor. Informasi tersebut bukan berasal dari Ling Fenghua. Xiao Yan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Fenghua sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar Ling Fenghua pada saat ini jangan terlalu khawatir. Selain itu Ling Fenghua juga bisa mendapatkan setetes esensi darah ini dari Xiao Feng. Tentu saja Ling Fenghua harus menebus esensi darah ini. Ling Fenghua harus menyiapkan 200.000 pil origin Qi untuk ditukar dengan esensi darah miliknya. Dengan kekayaan sumber daya di alam Ling dan dengan reputasi yang dimiliki oleh Ling Fenghua sepertinya jumlah tersebut benar-benar tidak akan memberatkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini Ling Fenghua benar-benar merasa sangat kesal. Tetapi Ling Fenghua pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Ling Fenghua pada akhirnya hanya bisa pasrah dan pada saat ini bergegas pergi meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan cepat segera terbang kembali kepada kelompoknya. Orang-orang dari alam Ling juga pada saat ini telah sepenuhnya melarikan diri dan semua orang menghela nafas. Sementara itu Ji Ye pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa kagum.
Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan bertanya apakah mereka pada saat ini memiliki korban jiwa. Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka tidak mengalami korban jiwa. Mereka pada saat ini hanya menderita sedikit luka dan akan segera pulih setelah sedikit beristirahat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan sedikit menghela nafas lega. Sementara itu Ji Ye pada saat ini segera mulai berbisik di telinga Xiao Yan. Ji Ye berkata bahwa kali ini Yang Mulia telah membangun prestis di antara kelompoknya. Dogat Bintang 2 benar-benar berhasil menghancurkan seorang Dogat Bintang 3 yang membuat semua orang pada saat ini menjadi semakin percaya. Xiao Yan pun tersenyum dan kembali menatap ke arah sekeliling. Pada saat ini semua orang menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh perasaan hormat dan Xiao Yan juga merasa sangat senang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berhasil kembali memenangkan hati para anggotanya. Xiao Yan pun menekan perasaan ini sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah kejauhan. Tempat ini adalah tempat yang ditunjukkan di peta tempat di mana lokasi dari sumber origin Qi yang berkilau yang memiliki 6 warna. Xiao Yan pada saat ini membutuhkan persiapan sebelum Xiao Yan dan yang lainnya pergi ke tempat tersebut. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi panas dan pada akhirnya dalam beberapa hari berikutnya tidak ada kekuatan lain yang berani mendekati tempat ini. Banyak kekuatan telah mendengar nama dari aliansi Dosian yang berada di sini dan mereka benar-benar tidak memiliki inisiatif untuk menyerang. Sementara itu pada saat ini semua orang telah selesai memulihkan diri dari pertempuran. Xiao Yan juga pada saat ini mencoba memurnikan pil origin Qi berkilau 3 warna. Semua orang pada saat ini terkejut mendengar bahwa Xiao Yan juga merupakan seorang alkemis. Di antara 100 orang yang pada saat ini mengikuti Xiao Yan ada juga salah seorang alkemis di antara mereka. Tetapi meskipun begitu level alkemisnya masih jauh daripada level Xiao Yan, terlebih lagi ketika mereka pada saat ini melihat Xiao Yan yang memurnikan pil dengan begitu cepat semua orang pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Semua orang pada saat ini memasang mata mereka dengan sangat tajam dan memperhatikan Xiao Yan yang sedang memurnikan pil. Pada saat ini cahaya putih melonjak ketika Xiao Yan membuat pil. Aroma yang terpancar juga membuat semua orang pada saat ini tiba-tiba merasa lapar dan haus. Semua orang pada saat ini bisa merasakan bahwa energi yang terkandung dari pil tersebut benar-benar membuat hati mereka bergetar. Semua orang memandang pil origin Qi yang berkilau yang memiliki 3 karena dengan mata panas. Mereka pada akhirnya bertanya-tanya apakah ini pil origin Qi yang berkilau. Energi yang terkandung di dalam pil tersebut bisa terpancar dan dirasakan dan ini benar-benar sangat murni. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi yang terkandung di dalam pil benar-benar sangat murni. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk meminum pil ini terlebih dahulu agar Xiao Yan tahu efek apa yang pada saat ini akan terjadi. Xiao Yan pada akhirnya segera menelan 1 pil tetapi Xiao Yan menemukan bahwa setelah memasuki tubuhnya pil tersebut tidak langsung berubah menjadi origin Qi yang dibayangkan Xiao Yan. Pada saat ini sebuah perbedaan segera muncul dengan 3 warna yang segera terlihat di punggung tangan Xiao Yan. Sementara itu Ji Ye juga pada saat ini segera mulai memberitahu kepada Xiao Yan. Ji Ye menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu sumber energi origin Qi yang berkilau ini ditinggalkan oleh alam yang kuat. Selain itu energi yang telah dipadatkan menjadi pil dapat bersaing dengan energi di tingkat yang setingkat lebih tinggi. Penggabungan dari pil ini juga akan dapat menghasilkan energi yang sangat murni tetapi pada saat ini dirinya belum melihat efeknya. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Ji Ye, tetapi yang terpenting pada saat ini tidak ada efek negatif yang dirasakan oleh Xiao Yan setelah meminum pil. Xiao Yan pada akhirnya segera memberikan pil ini kepada semua orang dan memerintahkan mereka untuk menelannya. Semua orang mengangguk dan pada saat ini segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini memerintahkan mereka untuk mengembunkan energi dari pil yang berada di dalam tubuh masing-masing.
semua orang menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kembali melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tentu saja melakukan apa yang sebelumnya Xiao Yan perintahkan kepada semua orang. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya membuka matanya dan Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pada saat-saat ini memang merasakan adanya peningkatan kekuatan. Pil ini memang memiliki peningkatan yang sangat tinggi tetapi masih ada celah dengan sumber energi berlapis 4 warna. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk berangkat. Semua orang pun mengangguk tetapi pada saat kelompok Xiao Yan hendak bergegas pergi, di atas langit dari kelompok Xiao Yan pada saat ini terlihat kilatan cahaya yang mendekat. Semua orang seketika waspada tetapi pada akhirnya semua orang menyadari bahwa ini adalah token batu giok yang dikirim oleh orang dari aliansi Dosian. Token batu giok ini seketika menghampiri Xiao Yan dan Xiao Yan juga seketika menangkap arah cahaya tersebut. Xiao Yan secara alami melihat slip batu giok tetapi Xiao Yan tidak mengetahui benda apakah itu. Beruntung Jiye pada saat ini segera berteriak bahwa ini adalah token dan perintah bantuan dari Alian Dosian. Xiao Yan pada akhirnya mengetahui bahwa token ini digunakan untuk meminta bantuan kepada anggota aliansi Dosian lainnya. Dengan begitu maka pada saat ini sepertinya ada orang-orang dari aliansi Dosian yang membutuhkan bantuan. Semua orang juga pada saat ini menatap ke arah batu giok yang digenggam di tangan Xiao Yan. Slip batu giok ini bukanlah slip batu giok sembarangan karena tidak semua orang di aliansi Dosian bisa menggunakannya, hanya mereka yang merupakan pemimpin yang berada di dalam misi yang akan bisa menggunakan hal tersebut, hanya sosok yang mulia dan jenderal yang memiliki pangkat penting yang akan bisa menggunakan benda tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa tampaknya ada suasana genting yang dihadapi oleh tim aliansi Dosian lainnya. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini memperhatikan slip batu giok, cahaya pada slip batu giok pun seketika berkedip-kedip. Sebuah suara pada akhirnya terdengar di telinga semua orang ketika berkata bahwa mereka telah disergap dan dikepung di lembah bulan. Mereka untuk sementara pada saat ini masih bisa bertahan dengan mengandalkan formasi. Lawan sangat kuat oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar membutuhkan bantuan dengan cepat. Pada saat ini ada juga hampir 100 orang yang telah terjatuh menjadi korban di dalam pertempuran. Semua orang pada saat ini menegang mendengar suara yang dipenuhi dengan ketakutan serta ketegangan. Semua orang pada saat ini mengerutkan kening dan wajah mereka menjadi semakin muram. Yang pada saat ini mereka pikirkan adalah bahwa orang-orang yang dikirim merupakan orang kuat dengan jumlah yang lebih banyak. Sementara itu mereka di sini adalah orang-orang yang paling lemah dengan sedikit orang. Oleh karena itu bagaimana mungkin dengan jumlah 100 orang yang berada di sini akan membantu mereka semua? Bagaimana mungkin mereka akan bisa membantu orang-orang yang memiliki jumlah yang lebih banyak dengan orang-orang yang juga lebih kuat? Sementara itu di sisi lain Jiye juga pada saat ini berkata bahwa sepertinya mereka hanya bisa bertahan di sini. Dengan jumlah orang yang melebihi 1000 orang pada saat ini mereka benar-benar bisa dikalahkan. Dengan begitu bagaimana mungkin mereka yang memiliki jumlah orang hanya sekitar 100 bisa membantu? Tetapi meskipun begitu pada saat ini semua keputusan masih tergantung pada Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Feng dengan penuh penasaran. Tentu saja mereka pada saat ini menantikan apa tanggapan dari Xiao Feng. Keheningan pada saat ini terjadi dengan Xiao Yan yang masih terdiam dan memikirkan mengenai permasalahan ini. Jiye juga pada saat ini kembali bertanya kepada Xiao Feng apakah yang pada saat ini harus mereka lakukan. Semua orang masih menatap ke arah Xiao Yan yang hening hingga pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan berkata bahwa lembah bulan memiliki arah di barat laut. Xiao Yan pun memegang batu giok yang merupakan peta dan pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa tempat tersebut juga tempat beradanya sumber origin Qi yang memiliki 6 warna. Xiao Yan pada akhirnya memiliki spekulasi mungkinkah pada saat ini mereka sedang memperebutkan sumber energi tersebut.
Xiao Yan pada akhirnya kembali bergumam kepada semua orang bahwa dirinya tidak tahu kekuatan apa yang berani berhadapan dengan aliansi Dosian. Tampaknya mereka juga pada saat ini benar-benar bersaing untuk mendapatkan sumber energi. Jika tidak maka sangat mustahil akan terjadi pertempuran yang mengakibatkan orang-orang dari aliansi Dosian jatuh ke kondisi seperti ini. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera menatap ke arah semua orang. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali memasukkan slip batu giok tersebut sebelum akhirnya Xiao Yan segera memberikan instruksi. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini ada orang yang berani menyentuh orang-orang dari aliansi Dosian. Semua orang tentu tahu apa yang pada saat ini harus mereka lakukan dan mereka pada saat ini harus bergegas. Mereka harus memberitahu bahwa orang-orang dari aliansi Dosian bukanlah balon yang lembek. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan origin dewa dari dalam tubuhnya. Dengan kepemimpinan Xiao Yan pada akhirnya semua orang pada saat ini bergegas melesat pergi. Semua orang juga pada saat ini kembali memiliki keyakinan bahwa sosok Xiao Feng ini memang cocok sebagai pemimpin. Ji Ye juga pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan mengambil tindakan seperti ini. Sementara itu di lokasi pertempuran di Lembah Bulan pada saat ini orang-orang dari aliansi Dosian benar-benar terjebak. Pintu keluar dari lembah ini telah dijaga oleh dua sosok yang pada saat ini berdiri. Keduanya menggunakan pakaian yang berbeda dan dengan begitu tampak terlihat jelas bahwa mereka dari alam yang juga berbeda. Tampaknya mereka berdua pada saat ini bekerja sama untuk bisa mengalahkan aliansi Dosian. Tampaknya keduanya juga benar-benar memiliki dendam dengan orang-orang dari aliansi Dosian. Tidak mungkin jika tidak ada dendam mereka akan benar-benar menghancurkan orang-orang dari alian Dosian. Salah satu di mereka pada saat ini segera mulai berbicara. Sosok ini adalah Geling yang berasal dari alam lautan langit dan dirinya merupakan pemimpin dari para pasukannya. Dirinya memimpin kurang lebih 100 orang di belakangnya. Sosoknya pada saat ini berkata kepada sosok di sampingnya bahwa mereka pada saat ini telah bergabung untuk melawan aliansi Dosian. Lebih baik mereka bertarung dengan cepat dan menerobos formasi sebelum akhirnya mereka membantai orang-orang ini. Mendengar hal tersebut sosok yang bernama Dong Hu yang merupakan pemimpin dari Istana 10.000 Iblis juga menganggukkan kepalanya. Sosoknya pada akhirnya lanjut mulai berbicara kepada sosok yang bernama Geling. Dirinya berkata ngomong-ngomong alam lautan langit ini benar-benar tersembunyi. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa bahkan aliansi Dosian memiliki permusuhan dengan mereka. Mendengar hal tersebut sosok Geling pada saat ini hanya tersenyum tetapi matanya memancarkan niat membunuh ketika menatap ke bawah. Pada saat ini di lembah terlihat adanya formasi besar yang dilapisi dengan pelapis cahaya. Formasi ini jelas tidak sederhana dan kekuatan pertahanannya benar-benar sangat kuat. Formasi ini benar-benar tidak dapat dihancurkan dengan mudah oleh dua orang pemimpin dari masing-masing alam. Melihat formasi ini Geling pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini hanya harus menunggu sejenak. Jika mereka menghancurkan formasi tersebut dengan paksa maka mereka pada saat ini hanya membuang-buang energi. Mereka hanya harus menunggu orang-orang dari aliansi Dosian ini lemah barulah mereka bisa menghancurkan formasi. Dong Hu pun menganggukkan kepalanya dan menyetujui apa yang baru saja diungkapkan oleh Geling. Dong Hu pada akhirnya kembali menatap ke arah formasi di mana orang-orang dari aliansi Dosian pada saat ini mencurahkan energi mereka untuk mendukung formasi. Di tengah-tengah pusat formasi ini ada sosok yang dikenali oleh Xiao Yan dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Bai Ling. Bai Ling pada saat ini tampak terlihat kelelahan dengan banyak luka yang terlihat di tubuhnya. Bai Ling pada saat ini tampaknya benar-benar telah ditekan oleh kedua belah pihak. Bai Ling menyadari bahwa mereka pada saat ini tidak bisa bertahan lama dan Bai Ling segera memberikan arahan kepada para anggotanya. Bai Ling berkata bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama untuk mempertahankan formasi tersebut. Jika formasi ini dihancurkan maka Bai Ling pada saat ini memerintahkan semua orang untuk melarikan diri masing-masing. Mereka harus berpencar ke arah yang berbeda sebelum akhirnya berkumpul membentuk kembali sebuah tim.
Sementara itu Bai Ling akan berusaha sekuat tenaga untuk berhadapan dengan pemimpin kelompok ini. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa mereka orang-orang dari aliansi Dou-Xian akan terjatuh pada situasi yang seperti ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Dong Hu masih menatap ke arah orang-orang dari aliansi Dou-Xian dengan tersenyum. Sosoknya pada saat ini menunggu dengan sabar hingga orang-orang dari aliansi Dou-Xian menjadi semakin lemah. Pada akhirnya setelah cukup lama pada saat ini formasi yang dibentuk oleh orang-orang dari aliansi Dou-Xian melemah. Ada sekitar 1000 orang yang pada saat ini benar-benar terus mencurahkan energi mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu tentu saja energi mereka benar-benar terkurang. Sementara itu Dong Hu pada saat ini segera menyadari bahwa waktu untuk menghancurkan formasi telah tiba. Dong Hu pun tersenyum sebelum akhirnya pada saat ini origin dewa segera melonjak dari tubuhnya. Dong Hu juga lanjut berteriak bahwa tampaknya ini adalah akhir dari riwayat orang-orang aliansi Dou-Xian. Setelah selesai berbicara dirinya segera melesatkan bayangan telapak tangan yang sangat kuat ke arah formasi. Benturan segera terjadi dan pada saat ini formasi benar-benar seketika mengalami retakan. Tidak lama setelah itu formasi perlahan-lahan benar-benar hancur dan semua orang pada saat ini memuntahkan seteguk darah. Menyadari formasi ini benar-benar akan runtuh, Bai Ling pada akhirnya segera berteriak kepada semua orang. Bai Ling berkata bahwa formasi akan segera runtuh dan semua orang harus menjalankan rencana seperti sebelumnya. Setelah Bai Ling selesai berbicara pada akhirnya sosok Dong Hu di kejauhan kembali melesatkan telapak tangannya. Bai Ling juga pada saat ini segera mengeluarkan origin dewa yang tersisa di dalam tubuhnya dan bersiap untuk bergegas. Bai Ling pada saat ini mengeluarkan semua kekuatannya yang tersisa dan melesat naik ke atas langit. Di tengah-tengah kehancuran formasi Bai Ling pada saat ini segera berhadapan dengan sosok Dong Hu yang masih terlihat sangat kuat. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertemu dengan Dong Hu yang pada saat ini melesatkan cakar kuatnya. Melihat Bai Ling yang sangat lemah pada saat ini Dong Hu segera tertawa dan bertanya apakah Bai Ling benar-benar akan bisa bertempur dengan kondisi fisik seperti itu. Bai Ling pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Bai Ling segera juga melesatkan telapak tangannya. Namun begitu telapak tangan dari Dong Hu hendak mengaih serangan dari Bai Ling, kilatan cahaya pada saat ini melintas dari kejauhan dengan sangat cepat. Cahaya ini benar-benar mengejutkan sosok Dong Hu dan dirinya pada saat ini seketika menoleh. Dong Hu menyadari bahwa kilatan cahaya ini benar-benar sangat kuat dan sosoknya seketika memaksakan diri untuk mundur. Telapak tangan yang pada saat sebelumnya ditujukan kepada Bai Ling pada saat ini juga segera dipindahkan ke arah lesatan cahaya. Benturan pada saat ini segera terjadi tetapi pada saat ini lesatan cahaya benar-benar telah menembus. Serangan telapak tangan dari Dong Hu ini benar-benar berhasil ditembus oleh kilatan cahaya dan Dong Hu pada saat ini terkejut. Dong Hu pun segera memalingkan wajahnya menuju ke arah sumber dari lesatan cahaya. Dong Hu pun secara refleks langsung bertanya siapakah yang pada saat sebelumnya menyelinap dan menyerang Dong Hu. Dong Hu pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini banyak bermunculan di atas gunung. Bai Ling yang terkejut juga pada saat ini menatap ke arah sosok-sosok yang ternyata dikenali oleh Bai Ling. Bai Ling pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan datang pertama kali adalah kelompok Xiao Feng. Orang-orang aliansi Dou-Xian lainnya yang berada di belakang Bai Ling juga benar-benar terkejut dengan kemunculan dari kelompok Xiao Feng. Tetapi meskipun begitu mereka semua pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek. Meskipun pada saat ini ada bala bantuan tetapi itu hanyalah kelompok yang dipimpin oleh Yang Mulia Xiao Feng. Kekuatan Yang Mulia Xiao Feng sendiri merupakan Dogat Bintang 2. Bai Ling saja yang merupakan Dogat Bintang 3 tidak bisa berhadapan dengan para pemimpin kelompok ini. Oleh karena itu bagaimana mungkin dengan kekuatan Yang Mulia Xiao Feng bersama dengan pasukan yang hampir ada 100 orang bisa mengalahkan para pasukan ini. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Dong Hu.
Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah Bai Ling dan segera bertanya apakah Yang Mulia Bai Ling baik-baik saja. Bai Ling pun tersenyum masam dan berkata bahwa dirinya pada saat ini baik-baik saja. Oleh karena itu Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan mereka. Bai Ling pada saat ini di dalam hatinya tentu saja merasa sangat khawatir karena sosok Xiao Feng muncul. Meskipun Xiao Feng telah menunjukkan beberapa kejutan pada saat-saat sebelumnya, tetapi tidak bisa dipungkiri sebagai pelindung dari reinkarnasi Yang Mulia Bai Ling selalu merasa kekhawatiran. Sementara itu di sisi lain Dong Hu mendengar Bai Ling yang menyebut Xiao Feng dengan sebutan Yang Mulia merasa sangat takjub. Dong Hu pada akhirnya menyipitkan matanya ketika menatap kembali ke arah Xiao Ya. Dong Hu pada akhirnya berkata ternyata ini juga seorang Yang Mulia. Tampaknya pertempuran kali ini benar-benar sangat menarik. Selain itu tampaknya aliansi Dou-Xian benar-benar telah kekurangan orang hingga mengangkat seorang Dogat Bintang 2 menjadi sosok yang mulia. Dengan kekuatan Dogat Bintang 2 bahkan jika dirinya ditempatkan di dunia tinggi dimanapun, mustahil baginya untuk bisa bertahan dan dirinya benar-benar akan jatuh dalam kerugian. Jika mereka pada saat ini berlutut dan mengakui kekalahan mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan semua harta berharga, sepertinya mungkin Dong Hu akan bisa berbelas kasih kepada mereka semua. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Hu pada saat ini Xiao Yan benar-benar masih belum menanggapinya. Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada Bai Ling siapakah orang-orang yang berani membuat onar kepada orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Bai Ling pun segera berkata bahwa mereka berasal dari aula 10.000 iblis dan lautan langit. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Feng yang pada saat sebelumnya tidak menghiraukan Dong Hu pada saat ini sosoknya benar-benar sangat marah. Dong Hu pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini dua sampah benar-benar akan segera dihabisi. Seorang Dogat Bintang 2 benar-benar berani bertingkah dan berbicara sombong di hadapan sosok Dong Hu. Dirinya pada saat ini akan memberitahu bahwa orang-orang dari aliansi Dou-Xian sesungguhnya bukanlah apa-apa. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya segera memerintahkan Geling untuk berhadapan dengan Xiao Feng. Sementara itu dirinya akan berhadapan dengan orang-orang yang pada saat ini berada di lembah. Mendengar apa yang diucapkan oleh Dong Hu, Geling pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Geling pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Geling lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka pada saat ini juga dirinya akan bertindak. Sementara itu di sisi lain seorang Dogat yang lebih kuat daripada Xiao Yan di belakangnya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa orang ini adalah seorang Dogat Bintang 3. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini serahkan orang tersebut kepadanya. Xiao Yan pun sedikit menoleh sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa jika pada saat pertempuran itu terjadi, jika dirinya tidak bisa mengalahkan pria tersebut bukankah dirinya akan memberikan penghinaan pada aliansi Dou-Xian? Oleh karena itu pada saat ini serahkan pria tersebut kepada Yang Mulia Xiao Feng. Sementara dirinya mengurusi yang lain. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun menatap ke arah sosok Geling. Ratusan orang di belakang Xiao Yan pada saat ini juga bersiap begitu juga dengan ratusan orang yang berada di belakang Bai Ling untuk bersama-sama merebutkan cinta dari seorang wanita Tobrut.